Perkenalkan, nama saya Vena Sindisya Dona dengan NIM belakang 009 dari Dedikan Bijanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pemakaian APD sebelum melakukan tindakan. Sebelumnya, kita memastikan dulu tidak menggunakan aksesoris, sudah memakai masker. Kemudian langkah pertama yaitu mencuci tangan 6 langkah. Menggunakan sabun. Kemudian memakai pelindung mata. Kemudian menutup kepala. Apron. Pastikan sudah tertutup semua. Kemudian penutup kaki. Setelah itu memakai sarung tangan. Setelah itu, setelah terpakai semua, kita bisa melanjutkan tindakan selanjutnya. Pelaksanaan anatomi uterit. Sebelumnya kita memperkenalkan diri kepada pasien. Baik Bu, perkenalkan, saya Bidan Vena yang berjaga pada siang hari ini ya Bu. Jadi di sini Ibu plasentanya sudah lahir, tetapi kontraksi rahimnya tidak bagus. Jadi nanti saya akan melakukan KBI, KBE dan KAA yang bertujuan untuk menghentikan perdarahan, karena kondisi ini jika dibiarkan akan membahayakan nyawa ibu. Setelah itu kita menjelaskan prosedurnya, yaitu dengan nanti saya akan memasukkan tangan saya ke dalam rahim ibu untuk menghentikan perdarahan. Setelah itu kita meminta persetujuan ibu dan keluarga. Apabila ibu setuju, kita menyiapkan alat. Di sini ada bengkok, kemudian ergometrin 0,2, kemudian oksitosin 2 ampul, kemudian di sini ada kapas di dalam larutan DDT, kemudian ada kasa steril, ada sarung tangan panjang, ada stetoskop, kemudian di dalam instrumen ada spuit 3 cc, kemudian kateter nelaton, pinset anatomis, duk steril, kemudian ada juga larutan klorin 0,5%. Setelah itu di sini ada underpad yang sudah terpasang. Setelah itu kita memakai sarung tangan steril, kemudian memasang duk steril di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu, ibu minum dulu. Setelah itu kita mengecek kontraksi uterus selama 5 detik. Apabila tidak ada, kita melakukan masase selama 5 detik. Kemudian kita melakukan vulva hygiene. Dia main anak, dia main kiri.
bagian minora kanan, bagian minora kiri, kemudian dari vestibular sampai anus. Setelah itu kita mengosongkan kandung kemih itu menggunakan kateter Nelaton. Misi ya Bu, ini nanti saya akan masukkan kateter Nelaton untuk mengosongkan kandung kemih. Kita tunggu sampai habis. Kemudian kita memakai sarung tangan panjang. Ubah tangan dalam vagina menjadi kepalan dan letakkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior. Kemudian lakukan tekanan ke arah dalam dan ke atas terhadap dinding anterior uterus. Sebagian besar segmen uterus bagian bawah dan korpus uterus dorong dengan mantap segmen bawah uterus ke arah krano anterior. Pada saat bersamaan, tangan yang lain menekan secara dalam ke abdomen dinding belakang uterus. Tangan di dinding abdomen terbuka, telapak tangan menghadap uterus. Kemudian beri tekanan dan masase ke dalam dan bawah terhadap dinding posterior uterus, sebagian besar pada area fundus dan korpus uterus. Mengupayakan tangan yang berada di luar mencakup bagian belakang korpus uterus. Kemudian melakukan dorongan ke dalam dan keluar pada kepalan tangan di dalam vagina dan kemudian ke arah dalam dan bawah pada tangan di abdomen. Mengompresi uterus di kedua tangan. Kemudian menahan dengan mantap selama 3 menit dan perhatikan apakah teraba denyutan serta perdarahan yang keluar. Jika uterus sudah mulai berkontraksi, pertahankan kompresi selama 2 menit. Kemudian apabila sudah berkontraksi dengan baik, tangan Anda keluar. Kemudian jika tidak berkontraksi dengan baik, kemudian kita meminta salah satu anggota keluarga atau asisten untuk membantu melakukan KBE, yaitu dengan cara melakukan tekanan pada abdomen dengan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, atau satu tangan di antara simfisis dan umbilikus pada korpus depan bawah sehingga fundus uteri naik ke arah dinding abdomen. Kemudian meletakkan sejauh mungkin telapak tangan lain di korpus uterus bagian belakang dan dorong uterus ke arah depan atau ventral. Kemudian menggeser perlahan-lahan ujung ketiga jari pertama ke arah fundus sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Melakukan kompresi uterus secara mantap dengan menekan dinding belakang dan dinding depan uterus dengan telapak tangan kiri atau kanan. Memperhatikan apakah teraba kontraksi serta perdarahan yang keluar pervaginan. Jika perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut sampai berkontraksi dengan baik. Mempertahankan kontraksi tetap baik. Jika perdarahan belum berhenti, lanjutkan ke langkah selanjutnya. Pada saat kita tadi sudah mengeluarkan tangan, kemudian kita langsung melepas sarung tangan panjang. Kemudian kita ganti menggunakan sarung tangan steril. Setelah sarung tangan steril terpasang, kita memberikan ergometrin 0,2 mg secara IM aspirasi. Kemudian kita memberikan oksitosin 20 international unit ke fagot
panjang. Setelah sarung tangan terpasang, kita melakukan KBI lagi. Apabila 2 menit belum berkontraksi, maka kita menyiapkan untuk rujukan. Selanjutnya yaitu untuk penata laksanaan KA, yaitu yang pertama, kita memposisikan diri menghadap ke sisi kanan pasien. Kemudian posisi penolong berada pada ketinggian yang sama dengan pinggul penolong. Kemudian kita meletakkan tungkai pasien pada dasar yang rata dengan sedikit fleksi pada artikulokoksi. Kemudian kita memasang duk steril, vulvahejen menggunakan kasa steril, dan setelah itu kita mengosongkan kandung kemih dengan kateter Nelaton. Kemudian kita meraba pulsasi arteri femoralis dengan cara meletakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pada lipatan paha atau pada perpotongan garis lipatan paha dengan garis horizontal dan sejajar dengan tepi atas simfisis. Kemudian memastikan pulsasi teraba dengan baik. Apabila pulsasi sudah dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari dari titik pulsasi tersebut. Kemudian mengepalkan tangan non dominan dan menekan bagian punggung jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking pada umbilikus ke arah kolumna vertebrata dengan tegak lurus. Kemudian mempertahankan atau memperhatikan perdarahan pervagina, kaitkan dengan perubahan pulsasi arteri femoralis. Kemudian mempertahankan posisi tersebut hingga kontraksi uterus baik. Kemudian kita bisa memberitahu ibu dan keluarga untuk menginformasikan ke petugas apabila terjadi perdarahan atau kondisi ibu menurun. Sekian penata laksanaan dari Anton yang uteri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.